Halo Sobat ATR. Halo, Halo. Oke teman-teman, kembali lagi kita hari ini untuk diskusi mengenai analisis substansi nilai-nilai berakhlak, yaitu kompeten dan harmonis. Izin share screen ya teman-teman. Tadi saya sudah ada buat tabel, apakah sudah terlihat? iya terlihat Kak. Bisa. Sudah terlihat. Oke, jadi ini kita harus menentukan dulu kegiatannya apa supaya bisa didiskusikan sub-sub bagian di belakangnya. Untuk yang pertama ada saran, guys. Mungkin bisa tentang kegiatan pelayanan pendaftaran tanah. Kegiatan pelayanan pendaftaran tanah ya, tanah. Oke. Kemudian selanjutnya untuk tahapan kegiatan dari pelayanan pendaftaran tanah ini secara umum dari permohonan di loket sampai penerbitan sertifikat itu kita rembukan guys. Kira-kira apa tahap-tahapannya? Iya, biasanya pertama itu penerimaan dan pemeriksaan permohonan berkas. Pemeriksaan Penerimaan berkas. Ya, penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan. permohonan. Oke, ini biasa dari yang di loket ya. Iya, Ya. Terus yang kedua ini ya yang ke seksi satu atau ke panitia itu untuk iya. Oh, ini untuk ke pengembangan pengukuran dan pemeriksaan data ya tanah, pengembangan dan fisik tanah, pemeriksaan data fisik fisik tanah. tanah. Oke, terus masih ada tahapannya Terus yang ketiga itu ada pemeriksaan data yuridis. pemeriksaan data yuridis. Oh ya, ini sudah data fisik, data yuridis, terus selanjutnya Udah pemeriksaan data yuridis, mungkin yang selanjutnya itu pengumuman data fisik dan yuridis. oh ini yang berkaitan ini ya, dia clean and clear. Clear, Biasa yang kita benar. pengumuman, pengumuman apa tadi Kak? Data fisik dan yuridis. Data yuridis. Oke. Berarti kalau sudah di pengumuman data fisik dan yuridis ini berarti sudah ditahu ya berkasnya bisa dilanjut atau tidak. Nah, kalau berkasnya sudah bisa dilanjut, ini tahapnya langsung kemana Kak biasanya? Kalau biasanya sudah dilanjut itu ada penetapan hak dan pembukuan tanah itu. Penetapan hak dan Pembukuan tanah. oke Mas Bayu. Lalu ini ya penerbitan Iya, Nah, penerbitan setelah itu dan ada penyerahan penerbitan. dan penyerahan sertifikat. Nah, ini setelah ini kira-kira masih ada tahapan lagi atau sudah selesai? Mungkin tinggal pemeliharaan datanya aja sih. Pemeliharaan data, Mm. data pendaftaran ya. Pendaftaran. Pendaftaran. Iya. Ini contohnya seperti apa Kak? Mungkin kayak perubahan atau balik nama atau pembacaan sertifikat. Contohnya kayak gitu sih. Oke, berarti mau ditulis aja ya. Ya Ya, mungkin ditulisnya di dalam kurungnya aja gitu. Apa tadi Kak perubahan ya? Perubahan hak, perubahan, 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 balik balik nama, nama, dan pemecahan. pemecahan ya, dan lain-lain dan sebagainya. dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya itu jadi untuk pemaparan output atau hasil yang ditulis di sini mungkin yang dari sisi positifnya saja supaya kita bisa lanjut ke sampai ke penguatan nilai organisasi. Oke, jadi untuk outputnya mungkin ada dari teman-teman mau mengemukakan pendapatnya. Tahu Mungkin, saya dulu ya. oh, Saya dulu ya untuk mungkin dari saya ini mengenai berkas data permohonan. Ini nanti maksudnya teman-teman kita diskusikan saja ya mana yang kira-kira bisa dimasukkan. Jadi tidak serta-merta ini harus diterima. ya. Baik, Kak. Kalau dari saya mungkin ini, mungkin dari teman-teman bisa mengemukakan.
Mungkin kalau yang kedua itu untuk pengukuran pemeriksaan data fisiknya, outputnya peta bidang dan data spasial yang akurat. Data bidang dan data spasial. Yang Masih akurat. akurat. Oke, ada lagi Kalau yang yang lain. ketiga itu kan pemeriksaan data yuridis ya. Mungkin Ya, outputnya ke data kepemilikan dan status hukum tanah yang sah. yang sah Iya. ini ya. Oke. Oke, mungkin kalau menurut saya teman-teman outputnya mungkin bisa ini saja. Nanti kita diskusi lebih lanjut untuk lebih mengerucutkan outputnya. Terus kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2. Karena ini tadi kita bahas mengenai kompeten dan harmonis, mungkin harusnya sebagian besar kita bisa menjawab tahapan kegiatan ini menjadi dalam penerapan nilai-nilai kompeten dan harmonis. Ada yang kalau untuk kompetennya nih teman-teman dari penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan kira-kira seperti apa kompeten? Mungkin dari saya kalau untuk nilai kompetennya, petugas harus memahami persyaratan administrasi dan SOP pelayanan ya, supaya tidak terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Kan Fala tadi terkait diskriminasi pelayan. SOP pelayanan ya. Kalau dari harmonis Kak Widya seperti apa? Kalau dari harmonis, ini harus melayani pemohon dengan sopan dan menghargai setiap pertanyaan. Jadi semua pemohon itu tidak dibeda-bedakan. Jadi perlakuan kepada pemohon itu sama rata, tidak memandang latar belakangnya. Oh iya, jadi supaya menghindari hal-hal yang disampaikan Kak Fala tadi. Oke, kira-kira masih ada lagi nggak teman-teman yang berkaitan dengan kompeten dan harmonis? Iya, sedikit jelas. Gimana Kak Fala? Ada yang mau disampaikan? Kompetennya itu mungkin ini berkaitan dengan seksi 1 bagian pengukuran di mana mereka punya kompetensi untuk menguasai teknik pengukuran dan pemetaan. Kalau nilai harmonisnya sendiri, tentunya bagaimana dia bisa menjalin kerjasama dengan pemohon dan baik itu dengan pemohon ataupun pihak yang memiliki batas batas tanah dengan oleh pemohon. Mungkin seperti itu. Atau ada tambahan lain dari teman-teman? Nah, selanjutnya ini kontribusi terhadap visi misi organisasi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau? Mungkin saya Ya, jadi ya, terkait tahapan yang pertama itu tentang secara bagaimana. ya kalau bisa juga secara keseluruhan sih boleh. Yang penting berkaitan dengan kegiatan ini. Oh, jadi salah satunya tuh mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan pertanahan ya, yang cepat dan transparan kalau dikaitkan dengan visi misi Kementerian ATR. Dukung. Mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang cepat dan transparan. Oke, kan misinya ada 2 ya, teman-teman. Mungkin ada lagi nih dari yang satunya, misinya. Atau visinya boleh. Kalau visinya mungkin mendukung visi terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Mendukung visi ya, visi. Mendukung visi apa tadi Kak Bella? Terwujudnya, Visi, ya, terwujudnya. kepastian Oke, hukum kepastian hukum. dan tertib administrasi pertanahan. Berarti pertanahan. Oke. Nah, jadi selanjutnya penguatan nilai organisasi. Ini kan seperti dijelaskan sama di materi sebelumnya itu berkaitan dengan melayani, profesional, terpercaya. Jadi mungkin dari penguatan nilai ini bisa yang berkaitan dengan 3 nilai tadi. Kalau dari saya sendiri, Kebutuhan pemohon. ya
Responsif terhadap kebutuhan pemohon. Responsif. Ini nilai yang mana, Kak? Melayani ya? Ya, melayani. Melayani. Ada lagi? Ini saya tambahkan tadi ya, berdasarkan Memulai. statement. Oke. Ada lagi Kak mungkin dari profesional dan terpercaya. Kalau yang profesional mungkin menjalankan prosedur dengan teliti, masuk nggak? Bisa Ya, menjalankan boleh. prosedur dengan teliti. Oke. Selanjutnya, yang terakhir nih, Yang terpercaya. terpercaya. Saya. Ya, Mungkin menjaga integritas dalam menjaga ya iya, dalam yang terpercaya verifikasi data. tersebut. Oke. Untuk gambaran umumnya itu seperti ini ya teman-teman. Mungkin nanti akan ditampilkan lebih rinci lagi tabelnya, akan saya perbaiki lebih lanjut untuk dijadikan bahan diskusi sama-sama lagi. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau gimana? Sudah cukup kalau dari saya. Jelas Oke. semuanya. Untuk diskusi kali ini mungkin sekian ya teman-teman yang bisa dihasilkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk kurang lebih dari diskusi kali ini, semoga bisa menjadi bahan evaluasi kita ke depannya. Terima kasih ya sudah berkenan Terima untuk kasih hadir. juga. Terima Terima kasih. Sampai jumpa kasih. di Terima diskusi kasih. selanjutnya. Ya, bye. Bye-bye.